Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Kualitas Produk. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Fatwa Nugraha dengan NIM 33342500006. Yang kedua ada Gladys Erlinda dengan NIM 33342500008. Yang ketiga ada Aninda Cahya Gumintang dengan NIM 33342500012. Yang keempat ada Regina Anggraini dengan NIM 333425017. Yang kelima ada Shalwa Mutia dengan NIM 333425036. Yang keenam ada Valeriano dengan NIM 33342501114. Yang ketujuh ada Hatta Mangapu dengan NIM 33342501130. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Kepada Saudari Gladys Erlinda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kualitas produk. Jadi, manajemen kualitas produk merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan oleh sebuah perusahaan dalam mengelola mutu produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan dari para pelanggan. Nah, manajemen kualitas ini juga tidak hanya menitik beratkan pada hasil akhir produk, tetapi juga mencakup ke seluruh rangkaian proses yang terlibat di dalamnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi dan perbaikan kualitas. Melalui manajemen kualitas produk, perusahaan berusaha memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu yang konsisten, aman digunakan, dan memiliki nilai guna yang baik bagi para konsumen. Selain itu, manajemen kualitas produk juga berperan sebagai alat pengendalian untuk mencegah terjadinya kesalahan, mengurangi resiko produk cacat, serta meningkatkan efisiensi dalam proses kerja. Dengan penerapan manajemen kualitas yang baik, perusahaan dapat menjaga kepercayaan pelanggan, meningkatkan daya saing, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen kualitas produk menjadi bagian yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan, karena manajemen kualitas produk berfungsi sebagai dasar dalam menciptakan produk yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat PT Krakatau Steel sebagai perusahaan yang akan kami bahas. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari perusahaan Krakatau Steel. Jadi, nama perusahaannya yaitu PT Krakatau Steel, yang dimana PT Krakatau Steel ini itu merupakan sebuah perusahaan baja yang terintegrasi terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 27 Oktober 1971 yang berlokasi di Cilegon, Banten. Perusahaan ini berstatus sebagai badan usaha milik negara atau BUMN dan telah menjadi perusahaan terbuka sejak melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dengan kode saham KRAS. Krakatau Steel bergerak di bidang produksi dan pengolahan baja, mulai dari bahan baku hingga produk baja jadi, serta menjalankan kegiatan perdagangan, distribusi, dan jasa pendukung di industri baja. Nah, produk utama yang dihasilkan yaitu meliputi hot rolled coil atau HRC, terus cold rolled coil atau CRC, terus ada wire rolled, terus ada plate steel. Nah, ada juga yang diproduksi itu kayak digunakan di sektor konstruksi, otomotif, energi, dan industri berat. Nah, selain itu juga PT Krakatau Steel juga memiliki sejumlah anak perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, energi, pelabuhan, rekayasa, dan pengolahan air, sehingga mendukung operasional perusahaan secara terpadu. Sebagai produsen baja nasional yang strategis, Krakatau Steel berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kemandirian industri baja di Indonesia. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada produk utama yang akan dibawakan oleh Vale. Dipersilahkan.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, industri baja tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan industri nasional. Sebagai produsen baja terintegrasi terbesar di Indonesia, PT Krakatau Steel Persero Tbk menyediakan berbagai produk baja berkualitas untuk memenuhi kebutuhan sektor konstruksi, infrastruktur, otomotif, dan manufaktur. Produk utama PT Krakatau Steel meliputi hot rolled coil, cold rolled coil, wire rod, baja profil dan plat baja, serta produk baja hilir bernilai tambah. Yang pertama ada hot rolled coil atau HRC. Hot rolled coil merupakan produk baja lembaran yang diproduksi melalui proses pengerolan panas pada suhu tinggi, umumnya di atas suhu rekristalisasi baja. Proses tersebut menghasilkan baja dengan kekuatan mekanik yang baik atau kuat, keuletan tinggi, serta kemampuan las yang sangat baik. HRC menjadi bahan baku utama dalam berbagai sektor industri, karena mudah dibentuk dan diproses lebih lanjut. Produk ini banyak digunakan pada industri konstruksi, pembuatan pipa baja, rangka bangunan, komponen otomotif, serta industri manufaktur berat. Selain itu, HRC juga menjadi bahan dasar untuk produk baja lanjutan seperti cold rolled coil dan baja lapis. Yang kedua, ada cold rolled coil atau CRC. Cold rolled coil merupakan produk baja yang dihasilkan dari HRC melalui proses pengerolan dingin. Proses tersebut dilakukan pada suhu ruang, sehingga menghasilkan baja dengan ketebalan yang lebih presisi, kekuatan tarik yang lebih tinggi, serta kualitas permukaan yang lebih halus dan rata. CRC sangat cocok digunakan untuk produk yang menuntut akurasi dimensi dan estetika permukaan. Oleh karena itu, CRC banyak dimanfaatkan dalam industri otomotif, peralatan rumah tangga, panel bangunan, serta komponen industri yang membutuhkan tampilan dan toleransi tinggi. Yang ketiga ada wire rod atau baja batang kawat. Wire rod merupakan produk baja berbentuk gulungan batang kawat yang diproduksi melalui proses pengelolaan panas dengan diameter tertentu. Produk tersebut berfungsi sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kawat, baja, paku, baut, mur, pegas, kawat las, serta tulangan beton. Wire rod punya peran strategis karena menjadi penghubung antara industri baja hulu dengan industri manufakturingan dan konstruksi. Kualitas wire rod sangat menentukan sifat mekanik produk turunannya, seperti kekuatan tarik dan juga keuletan. Yang keempat, ada baja profil dan plat baja. Baja profil dan plat baja mencakup berbagai bentuk dan ukuran, seperti H-beam, I-beam, kanal. Kanal itu ada dua, ada C dan U, sudut atau angle, serta plat baja dengan ketebalan bervariasi. Produk ini dirancang untuk kebutuhan struktural yang memerlukan daya dukung tinggi dan ketahanan terhadap beban berat. Baja profil dan plat baja banyak digunakan dalam pembangunan gedung bertingkat, jembatan, infrastruktur, galangan kapal, pembangkit listrik, serta proyek industri berat lainnya. Keandalan produk ini menjadikannya komponen utama dalam pembangunan nasional. Yang terakhir ada produk baja hilir. Produk baja hilir merupakan produk turunan yang telah melalui proses lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah, ketahanan, dan spesifikasi teknis. Contohnya meliputi baja galvanis, baja lapis atau coated steel, dan produk baja dengan perlakuan khusus untuk ketahanan korosi dan lingkungan ekstrim. Produk baja hilir dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik berbagai sektor industri, seperti konstruksi, otomotif, energi, dan peralatan rumah tangga. Pengembangan produk baja hilir menjadi strategi penting PT Krakatau Steel dalam meningkatkan daya saing, diversifikasi produk, dan pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Oke, selanjutnya ada planning di PT Krakatau Steel oleh Fatwa Nugraha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan planning di PT Krakatau Steel. Planning manajemen kualitas produk di PT Krakatau Steel. Dalam industri baja, kualitas produk merupakan faktor utama yang menentukan daya saing perusahaan PT Krakatau Steel sebagai perusahaan baja terbesar di Indonesia. Harus mampu menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga standar internasional. Oleh karena itu, diperlukan planning manajemen kualitas produk yang terstruktur dan berkelanjutan. Planning ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses produksi berjalan sesuai dengan standar, meminimalkan produk cacat, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan berkelanjutan perusahaan. Di sini yang pertama ada penetapan standar mutu.
Penetapan standar mutu merupakan langkah awal dalam perencanaan manajemen kualitas produk. Di PT Krakatau Steel menetapkan standar kualitas produk baja dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, serta berbagai standar internasional seperti ISO dan standar industri global lainnya. Standar ini menjadi acuan utama dalam seluruh proses produksi mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Selain mengacu pada standar resmi Krakatau Steel, juga menyesuaikan spesifikasi produk dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Hal ini penting karena setiap kebutuhan baja yang berbeda, baik dari segi kekuatan, ketahanan, maupun dimensi. Dengan adanya standar mutu yang jelas, produk dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan konsisten, aman digunakan, dan mampu memenuhi ekspektasi pasar. Yang kedua yaitu ada perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas produk telah diperhatikan sejak tahap awal. Di PT Krakatau Steel, perencanaan kualitas mulai dari pemilihan bahan baku seperti billet dan slab yang harus memenuhi standar tertentu. Kualitas bahan baku sangat mempengaruhi kualitas produk akhir, sehingga proses seleksi dan pemeriksaan bahan baku menjadi bagian penting dalam perencanaan. Selanjutnya, perusahaan merencanakan pengaturan parameter proses produksi seperti suhu pemanasan, kecepatan mesin, tekanan, dan waktu proses. Parameter ini digunakan untuk secara tepat agar proses manufaktur berjalan dengan stabil dan menghasilkan produk yang sesuai desain. Perencanaan ini juga memastikan bahwa produk dapat diproduksi secara efektif tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang ketiga ada perencanaan pengendalian kualitas. Perencanaan pengendalian kualitas bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi produk cacat. Eh, di PT Krakatau Steel merencanakan pengendalian kualitas melalui inspeksi yang dilakukan selama proses produksi, bukan hanya pada produk akhir. Dengan cara ini, potensi kesalahan dapat segera diketahui dan diperbaiki sebelum berdampak lebih besar. Selain inspeksi, perusahaan juga menggunakan metode statistical process control atau SPC untuk memantau kestabilan proses produksi. SPC membantu perusahaan dalam menganalisis data produksi secara statistik sehingga dapat diketahui apakah proses berada di dalam batas kendali atau menyimpang. Perencanaan pengendalian kualitas ini sangat penting untuk menjaga konsistensi mutu produk dan mengurangi produk cacat. Yang keempat ada perencanaan sumber daya. Sumber daya merupakan faktor pendukung utama dalam keberhasilan Krakatau Steel merencanakan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan keterampilan kerja. Operator dan tenaga teknis terampil akan mampu menjalankan proses produksi sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Selain SDM, perencanaan sumber daya juga mencakup perencanaan pemeliharaan mesin dan peralatan produksi. Perusahaan menetapkan eh, preventive maintenance untuk menjaga kondisi mesin tetap optimal untuk mencegah kerusakan yang dapat menyebabkan cacat produk. Peralatan produksi alat uji kualitas juga direncanakan dan disediakan secara memadai untuk mendukung pengendalian mutu. Yang terakhir ada perencanaan perbaikan berkelanjutan. Perencanaan manajemen kualitas tidak berhenti pada tahap pengendalian, tetapi dilanjutkan dengan perbaikan berkelanjutan. Di PT Krakatau Steel secara rutin melakukan evaluasi terhadap hasil kualitas produk, mengetahui kekurangan dan potensi perbaikan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan pada data produksi, laporan inspeksi, dan umpan balik pelanggan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, perusahaan merencanakan tindakan korektif untuk memperbaiki masalah yang terjadi serta tindakan preventif untuk mencegah masalah yang sama itu terulang. Konsep continuous improvement ditetapkan agar kualitas produk terus meningkat seiring waktu dan perusahaan dapat beradaptasi dengan perkembangan pasar dan teknologi
serta tuntutan pasar. Jadi, planning manajemen kualitas produk di PT Krakatau Steel merupakan proses yang menyeluruh dan terintegrasi mulai dari penerapan standar mutu, perencanaan proses produksi, pengendalian kualitas, pengelolaan sumber daya, hingga perbaikan berkelanjutan dengan perencanaan dengan baik di PT Krakatau Steel mampu menjaga kualitas produk baja, serta meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat posisinya sebagai industri baja nasional berkelas di dunia. Terima kasih. Terus selanjutnya ada quality control yang dibawakan oleh Aninda Cahya Gumintang, dipersilahkan. Baik, dalam dunia industri, seperti yang kita ketahui, kualitas bukan hanya tentang produk yang bagus saja, tetapi tentang bagaimana sebuah perusahaan mampu menjaga konsistensi mutu dari awal hingga akhir proses produksi. Oleh karena itu, dalam manajemen industri, kualitas menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap biaya produksi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Di dalam manajemen kualitas terdapat bagian yang berperan penting langsung di lapangan, yaitu quality control atau pengendalian kualitas. Jadi, apa itu quality control? Jadi, quality control adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengendalikan, memantau, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Quality control tidak hanya dilakukan di akhir produksi saja, tetapi dimulai sejak bahan baku masuk hingga produk siap didistribusikan. Di perusahaan industri baja seperti PT Krakatau Steel Tbk, quality control sangat menjadi krusial karena kesalahan kecil saja dalam proses produksi dapat menyebabkan kerugian besar dan berdampak pada keselamatan serta kepercayaan konsumen. Ada berbagai aspek dalam quality control. Di antaranya, yang pertama adalah pengendalian kualitas bahan baku. Penerapan quality control di PT Krakatau Steel Tbk dimulai dari pengendalian kualitas bahan baku. Bahan baku baja yang digunakan harus memenuhi spesifikasi tertentu, baik dari segi komposisi, kimia maupun sifat mekaniknya. Jika bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan standar, maka kualitas produk akhir juga akan menurun. Oleh karena itu, pengendalian di tahap awal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya produk cacat di tahap proses produksi berikutnya. Aspek yang kedua adalah monitoring proses produksi secara berkala. Setelah bahan baku dinyatakan layak, quality control berlanjut pada tahap monitoring proses produksi secara berkala. Pada tahap ini, setiap proses produksi diawasi untuk memastikan bahwa parameter terus berjalan sesuai dengan standar. Di PT Krakatau Steel, monitoring dilakukan pada proses seperti pemanasan, pembentukan, atau rolling baja. Monitoring ini bertujuan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sehingga permasalahan dapat ditangani sebelum menimbulkan cacat produk. Dan aspek yang ketiga yaitu pengujian mutu produk. Produk yang telah melalui proses produksi, kemudian diuji mutunya. Pengujian mutu ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pengujian ini dapat meliputi pengujian dimensi, kekuatan material, serta pemeriksaan visual. Melalui pengujian ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk baja yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten. Aspek yang berikutnya yaitu adalah inspeksi produk sebelum distribusi. Selain pengujian mutu, dilakukan juga inspeksi produksi sebelum distribusi. Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dengan adanya inspeksi ini, Krakatau Steel dapat menjaga reputasi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, aspek yang kelima adalah pengendalian cacat. Jadi, dalam proses produksi tidak dapat dipungkiri bahwa produk cacat masih dapat terjadi. Oleh karena itu, quality control atau QC berperan dalam pengendalian produk cacat. Produk yang mengalami cacat akan dipisahkan dan dianalisis untuk mengetahui apa itu penyebabnya. Apakah berasal dari mesin, metode kerja, atau human error. Hasil analisis ini kemudian
digunakan sebagai standar untuk melakukan perbaikan proses produksi selanjutnya. Baik, aspek yang terakhir atau yang keenam adalah audit mutu dan evaluasi kinerja produk. Tahap akhir dalam quality control ini adalah audit mutu dan evaluasi kerja produk. Audit ini dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana sistem pengendalian dan kualitas berjalan dengan efektif. Melalui audit mutu ini, PT Krakatau Steel Tbk dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas produk yang baik dan efisien. Dengan penerapan QC atau Quality Control yang terstruktur dan berkelanjutan, PT Krakatau Steel Tbk tidak hanya mampu menghasilkan produk baja yang berkualitas, tetapi mampu meningkatkan efisiensi produk dan menekankan biaya kerja akibat produk cacat, serta mendukung tujuan utama manajemen industri yang menghasilkan produk yang berkualitas serta konsisten. Adapun quality assurance oleh Hatta Mengapu dipersilahkan. Baik, terima kasih Regina atas kesempatannya. Quality Assurance atau QA merupakan bagian penting dalam sistem manajemen mutu yang fokus utamanya adalah memastikan kualitas produk sejak awal proses, bukan hanya memeriksa hasil akhir. Jadi kalau quality control itu lebih ke ngedeteksi cacat, kalau QA itu bertugas untuk mencegah cacat tersebut muncul dari awal. Nah, di PT Krakatau Steel ini, QA dimulai dari poin yang pertama, yaitu sistem manajemen mutu yang berstandar internasional, seperti ISO 9001, sebagai kerangka utama pengendalian mutu. Standar ini mengatur bagaimana proses direncanakan, dijalankan, diawasi, dan dievaluasi secara sistematis. Selain itu, produk wire rod steel juga harus memenuhi standar teknis seperti SNI, ASTM, dan JIS, tergantung kebutuhan pasar dan konsumen. Dengan adanya standar ini, kualitas produk akan jadi konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, QM memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai SOP. Setiap tahapan itu mulai dari persiapan bahan baku, proses rolling, pendinginan, hingga finishing, sudah memiliki prosedur kerja yang jelas. QA berperan memastikan SOP ini benar-benar diterapkan di lapangan. Jika ditemukan penyimpangan proses, misalnya setting mesin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau metode kerja yang keliru, maka hal tersebut segera dicatat dan dilakukan tindakan korektif sebelum berdampak pada kualitas produk. Nah, selain itu, QA juga melakukan pemeriksaan dan evaluasi kualitas secara rutin. Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan pada produk akhir, tetapi juga pada proses dan peralatan produksi. Audit internal dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas sistem mutu yang berjalan. Dari hasil audit ini, perusahaan dapat mengetahui kelemahan proses dan menentukan area yang perlu diperbaiki agar kualitas tetap terjaga. Aspek lain yang tidak kalah penting dalam QA ini adalah sumber daya manusia. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kompetensi operator dan teknisi. Oleh karena itu, QM mendorong adanya pelatihan yang berkelanjutan sesuai bidang kerja masing-masing. Operator dilatih untuk memahami standar mutu, mengenali potensi cacat, serta melakukan penyesuaian proses sesuai prosedur. Dengan SDM yang kompeten, potensi kesalahan produksi dapat ditekan sejak awal. QA juga berkaitan erat dengan pengendalian dan analisis data kualitas. Setiap produk cacat dicatat, diklasifikasikan, dan dianalisis penyebabnya. Contohnya pada produksi wire rod steel, data menunjukkan bahwa cacat yang paling dominan adalah defect lapse. Dari temuan ini, QA berperan dalam mengkoordinasikan perbaikan seperti perbaikan guide mesin, penyesuaian parameter proses, serta peningkatan perawatan mesin meskipun tidak sedang berproduksi. Nah, yang terakhir ini, QM menekankan prinsip perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Hasil evaluasi, data catat, dan umpan balik pelanggan dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas produk dan proses secara terus-menerus. Dengan pendekatan ini, kualitas tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, jadi secara keseluruhan itu, quality assurance di PT Krakatau Steel berfungsi sebagai sistem yang menjamin bahwa produk wire rod steel
yang dihasilkan memenuhi standar mutu, aman digunakan, dan mampu bersaing di pasar. QA bukan hanya tanggung jawab satu bagian, tetapi melibatkan seluruh elemen perusahaan agar kualitas menjadi budaya kerja, bukan sekedar target produksi. Oke, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu perbaikan kualitas wire rod serta kesimpulannya akan dibawakan oleh Shalwa Mutia. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Regina. Berikut ini merupakan penjelasan tentang perbaikan kualitas wire rod steel di PT Krakatau Steel. Eh, jadi, fokus utama PT Krakatau Steel untuk mengatasi tantangan kualitas dalam produksi wire rod steel itu adalah mengidentifikasi akar masalah, menerapkan solusi terfokus, dan memastikan peningkatan berkelanjutan untuk perawatan dan pelatihan. Jadi, yang pertama itu ada produk wire rod steel cacat diidentifikasi dan dicatat. Jadi, langkah awal yang krusial dalam proses perbaikan kualitas adalah identifikasi sistematis terhadap produk wire rod steel yang cacat. Hal ini mencakup proses inspeksi, yaitu menetapkan prosedur inspeksi yang ketat di berbagai tahap produksi untuk mendeteksi anomali. Dan sistem pencatatan data menggunakan sistem pelaporan yang terperinci untuk mencatat jenis cacat, frekuensi, lokasi kemunculan, dan potensi penyebab awal. Data ini sangat penting sebagai dasar analisis lebih lanjut untuk penentuan prioritas perbaikan. Yang kedua, ada fokus pada cacat terbanyak, yaitu defect lapse. Analisis data awal menunjukkan bahwa defect lapse merupakan jenis cacat yang paling dominan. Dengan memfokuskan sumber daya untuk mengatasi masalah spesifik ini, perusahaan dapat mencapai dampak perbaikan yang signifikan. Itu ada analisis akar masalah RCA, yaitu melakukan investigasi mendalam untuk memahami penyebab pasti terjadinya lapse. Lalu ada prioritas untuk menunjukkan pendekatan berbasis data dalam manajemen kualitas, di mana masalah terbesar ditangani terlebih dahulu untuk hasil yang optimal. Selanjutnya ada kerusakan guide mesin segera diperbaiki, yaitu salah satu penyebab utama defect lapse diidentifikasi berasal dari kerusakan pada guide mesin, yang mana tindakan korektif cepat kerusakan guide mesin segera diperbaiki atau diganti untuk menghilangkan sumber cacat fisik pada produk. Pencegahannya memastikan komponen kritis mesin dalam kondisi prima adalah kunci untuk konsistensi kualitas produk. Yang keempat itu ada operator melakukan penyesuaian sesuai prosedur, yaitu peran operator sangat vital dalam menjaga kualitas. Yang pertama itu ada standarisasi proses. Operator dilatih untuk melakukan penyesuaian mesin dan proses sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP yang telah diperbarui. Lalu ada konsistensi, kepatuhan terhadap prosedur memastikan variasi dalam produk diminimalisir yang secara berlangsung berdampak pada penurunan tingkat cacat. Lalu ada perawatan mesin tetap dilakukan meskipun tidak produksi. Jadi, menjadwalkan aktivitas pemeliharaan preventif secara konsisten untuk mencegah kerusakan tak terduga dan menjaga keandalan peralatan. Yang keenam itu ada ketersediaan perawatan mesin, peningkatan ketersediaan spare part ditingkatkan, yaitu keterlambatan perbaikan seringkali disebabkan oleh kurangnya suku cadang yang tersedia. Mengoptimalkan manajemen inventaris suku cadang kritis untuk memastikan ketersediaan saat dibutuhkan. Lalu meminimalisir downtime, ketersediaan suku cadang yang lebih baik mempercepat waktu perbaikan, mean time to repair, menjaga efisiensi produk. Dan yang terakhir ada pelatihan dan pendampingan operator, yaitu program pelatihan yang komprehensif dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kesadaran kualitas operator, memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan penerapan pengetahuan baru secara efektif di lapangan. Hal ini membantu untuk terhubung dengan informasi secara lebih mendalam melalui contoh nyata. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu singkatnya, industri pertambangan memainkan peran vital dalam menyediakan sumber daya alam yang mendukung pembangunan ekonomi, pasokan energi, dan berbagai kebutuhan industri. Meskipun menguntungkan, pertambangan juga menghadirkan tantangan baru berupa kerusakan lingkungan dan isu-isu keberlanjutan yang memerlukan pengelolaan yang cermat. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya.
Oke, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa manajemen kualitas produk memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu produk agar sesuai dengan standar serta kebutuhan pelanggan. PT Krakatau Steel, TBK telah menerapkan manajemen kualitas melalui perencanaan yang matang, pengendalian kualitas, jaminan mutu, serta upaya perbaikan berkelanjutan, khususnya pada produk wire rod steel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf dan sangat mengharapkan saran serta masukan yang membangun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.